sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luz Clarita Meha dengan NIM Channel E021051 dari Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang saya rangkum dalam PPT saya mengenai pengukuran kinerja sektor publik, mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baiklah, langsung saja pokok pembahasan kali ini. Yang pertama, definisi kinerja dan pengukuran kinerja sektor publik. Yang kedua, tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketiga, indikator ukuran dalam pengukuran kinerja sektor publik. Dan yang keempat, langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sektor publik. 1. Definisi kinerja dan pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer atau unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Yang A, untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik atau top down and bottom up. Yang B, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Yang C, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah, serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence. D, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Poin yang ketiga yaitu indikator ukuran dalam pengukuran kinerja sektor publik. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem perencanaan dan pengendalian. 2. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Poin yang keempat yaitu langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sektor publik. Ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Yang kelima, pengukuran outcome dan income. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang saya buat sendiri. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih.